Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu semua yang ada di rumah saat ini dan dimanapun barangkali kalian sedang ada di perjalanan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat ya. Dengan menggunakan, jangan lupa ya, yaitu 3M, yaitu memakai masker ya, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya. Hari ini kita akan belajar dengan pelajaran matematika dengan bentuk perpangkatan ya. Bentuk bilangan berpangkat ini ya. Kita mulai di sini melalui proses pembelajaran materi bilangan berpangkat, siswa diharapkan memiliki pengalaman belajar, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat, bentuk pangkat berdasarkan hasil pengamatan, menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan. Ya. Menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Nah, ini sangat digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Tuh. Kemudian kompetensi inti KI 1 ya. Ini yang diharapkan sekali untuk siswa dengan belajar kali ini ya, dan kalian diharapkan bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut ya. Kemudian KI 2-nya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, sikap ini yang diharapkan nanti bisa kalian terapkan. Ya. Selanjutnya di sini kompetensi dasar yang akan dijelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Ya. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyebutkan pengertian pangkat. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat pangkat. Dan yang ketiga, menyelesaikan bilangan bulat negatif dan 0. Ya. Nah, kita masuk ke materi ya. Pada materi ini kita lihat bentuk umum dari perpangkatan. Bentuk umum dari perpangkatan yaitu adalah A pangkat M. Di mana nilai A-nya ini bisa kalian ganti dengan bilangan juga, yang artinya A dikali A dikali A dikali A sesuai dengan banyaknya N faktor yang ada. Ya. Kemudian A di sini disebut bilangan pokok dan N disebut eksponen. Ya. Next. Nah, ini contoh soal hasil dari 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Ya. 3 pangkat 2 berdasarkan arti tadi kalau kita jabarkan artinya 3 kali 3. Dilanjutkan dikali 3 pangkat 3. Ya. Berarti dikali 3, dikali 3, dikali 3. Sekarang kalian bisa lihat nilai 3-nya ada berapa? Ada 5. Ya. Berarti ini bisa kita tulis juga menjadi 3 pangkat 5. Ya. Nah, setelah itu hasil akhirnya adalah 243. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini, sederhanakan bentuk dari A pangkat 3 dikali A pangkat 8
dibagi A pangkat 5. Ya. Dari sini kita dapatkan penjabarannya. Ya, perhatikan. A yang pertama ada 3. Tuh. Berikutnya dilanjutkan. A berikutnya, A-nya ada 8. Ya. Setelah kita lihat di situ jumlah A-nya, ya, kemudian dibagi dengan A pangkat 5, berarti A-nya ada 5. Nah, sekarang kita sederhanakan, ya. Yang atas A-nya itu berarti ada 11. Yang bawah A-nya ada 5. Ya, setelah kita sederhanakan, maka tersisa A-nya itu ada 6. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah A pangkat 6. Ya, tuh. Untuk pembagian. Kemudian sekarang lihat yang ketiga. Ini adalah contoh soal perpangkatan yang dipangkatkan. Kalimat perintahnya di sini adalah sederhanakan perpangkatan berikut. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya. Artinya, kalau sesuai dengan arti perpangkatan yang awal, 5 pangkat 2 itu dipangkatkan 3, berarti 5 pangkat 2-nya ada 3. Dengan operasi kali. Ya. Kemudian, kita lihat, menurut sifat berikutnya, jika bilangan dasarnya sama, di sini bilangan dasarnya sama 5, ya. Kemudian di sini pangkatnya berarti bisa kalian jumlahkan. Ya. Jadi 5 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi ternyata hasilnya 5 pangkat 6. Ya, di sini disederhanakan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi pangkat tak sebenarnya. Ya, materi pangkat tak sebenarnya. Ya, pada materi pangkat tak sebenarnya, di sini kita akan membuat ya garis bilangan dulu. Nah, garis bilangan ini kita nilainya dengan bentuk perpangkatan. Kita mulai dengan bilangan dasar 2, karena bilangan dasar 2 ini kalian sangat dekat bilangannya dan mudah untuk kalian hitung, sehingga mudah-mudahan itu akan membawa kalian untuk menjadi lebih mengerti. Ya. Kita mulai dengan 2 pangkat 0. Seperti biasa pada garis bilangan, ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ke kiri, ya, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 3, kita samakan dengan yang sebelahnya, sampai 2 pangkat negatif 4. Ya. Sebelum ke bilangan pangkat negatif, kita mulai dengan pangkat positif dulu, yang kalian sudah mahir tentunya. Yang tadi sudah Ibu ingatkan kembali dan materi ini sudah kalian terima di kelas 7. Bahkan di SD pun kalian sudah terima bilangan berpangkat ini. Oke. Kita mulai dengan 2 pangkat tadi berdasarkan pengertian perpangkatan ya. Dari berdasarkan pengertian perpangkatan kita mulai dengan 2 pangkat 1 berarti artinya 2
ya kan? Ini 2, di atasnya Ibu kasih 2 pangkat 2 yang artinya adalah 2 kali 2. Ini 4. Ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Berarti didapat 8. Ya. Kemudian 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. Yaitu berapa? 8 kali 2. 16. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan, ternyata kalau kita mulai tadi dari sini, ternyata lihat, 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16. Ya, ini karena bilangan dasarnya 2. Ya, bilangan dasarnya 2. Nah, sekarang berarti kalau kita mengarah ke sini, maka bilangannya itu dikalikan 2. Ya, dikalikan 2. 2 menjadi 4 dikali 2. Di sini ya. Kali 2. Ke sini kali 2. Yang akan kita lihat nanti adalah prosesnya. Proses ini yang akan kita ambil untuk menentukan nilai selanjutnya. Ya, ke sini juga dikali 2. Oke. Tapi perhatikan kalau dari sini ya, dari yang 16 menjadi 8, yaitu 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 3. Kita perhatikan ke sini. Ternyata dari 16 menjadi 8 ini, kalian bisa dapatkan dari 16 dibagi 2. Gitu ya. Jadi ini dibagi 2 prosesnya. Ya. Kemudian dari sini, dari 8 menjadi 4 juga, ternyata dibagi 2. Ya. Yang tadinya 4 menjadi 2 juga dibagi 2. Nah, gitu kan? Ya. Selanjutnya, kita akan menuju ke 2 pangkat 0. Nah, dengan menggunakan sifat tadi, yaitu ke arah kiri ini ternyata selalu dibagi 2. Ya, jadi yang tadinya 2 pangkat 1 yaitu nilainya 2, ya, dibagi 2 lagi. Maka hasilnya berapa? 1. 1. Nah, sekarang dengan sifat tadi, kita kerjakan lagi dibagi 2. 1 kamu bagi 2. Ya, jadi didapat hasilnya adalah 1/2. Ya, kita gunakan pecahan ya. Karena ini akan lebih jelas terlihat ya. Kemudian dari 1/2 kita akan mengisi 2 pangkat negatif 2. Maka kita bagi 2 lagi ya. Prosesnya seperti biasa, pada setengah dibagi 2, maka penyelesaiannya ingat dibalik kan, ya, yaitu setengah dikali, ya kan? Jadi berapa? 1/2. Ini kan 2/1. Ya, ini yang tadinya dibagi menjadi kali. Ingat ya, waktu pelajaran SD, ya. Sehingga didapat 1/4. Maka kita tulis ini adalah 1/4. Ya. Kemudian dari 1/4 kamu bagi lagi menjadi 2 lagi. Lihat berdasarkan sifat ini kita masih tetap menggunakan sifat yang sama, dibagi 2 lagi. Apa yang terjadi di sini? Berarti yang tadinya 1/4 kamu bagi 2 lagi, berarti 1/4 ya dikali 1/2. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1/8. Ya, simpan lagi di sini. 1/8. Ya. Dan yang terakhir, ya, dengan menggunakan sifat yang sama, ini, yaitu kita bagi 2 lagi, yang hasil dari 1/8 ini, 1/8 ini kita bagi 2 lagi. Ya, dapat berapa? Tadi 2 ini kan 2/1. 1/8 kali 1/2. 1/16. Jadi ini didapat 1/16. 1/16. Oke, sekarang kalian lihat di sini pada garis bilangan ini kalian sudah dapatkan bahwa ternyata 2 pangkat 0 ini 1. Ya, hasilnya. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2. Kalau ke sini kalian sudah paham karena sudah kalian terima dari dulu. Nah, sekarang inilah pangkat tak sebenarnya di sini.
2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 itu ternyata senilai dengan 1/2. 2 pangkat negatif 2 senilai dengan 1/4. 2 pangkat negatif 3 senilai dengan 1/8 dan 2 pangkat negatif 4 adalah senilai dengan 1/16. Ya. Dari sini, ya, ini baru satu garis bilangan. Yang Ibu ambil bilangan dasarnya 2. Ya. Bisakah ini digunakan untuk bilangan dasar lainnya? Ya. Kita akan melihat lagi garis bilangan yang lain, ya, dengan bilangan dasar yang berbeda selain 2. Kemudian nanti kalian akan bisa melihat mengapa nilai bilangan yang pangkat 0, lihat ini 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Ya, di situ ya kita akan membuktikan berikutnya. Ibu hapus dulu ini ya. Kita ambil bilangan dasarnya adalah 3. Pada garis bilangan ini, kalau kalian mau melanjutkan juga akan sama hasilnya. Ya, maksudnya makin ke kiri ke sini berarti dia akan selalu dibagi, dia ke kanan dia akan selalu dikali 2. Ya. Perhatikan jika bilangan dasarnya Ibu ganti dengan 3, ya. Mulai dengan 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, satu lagi lah, 3 pangkat 3 dan cukup ya. 3 pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat negatif 3. Oke, kita mulai dengan yang paling mudah ya. Kita mulai dengan 3 pangkat 1 ya, dengan berdasarkan sifat tadi ya, yang pengertian dari bilangan berpangkat 3 pangkat 1 kalian dapatkan 3. 3 pangkat 2 tadi kalian dapatkan 9. Dan 3 pangkat 3 kalian dapatkan 27. Ya. Dari sini kalian dapatkan nilai 3 ke 9 seperti tadi. Ternyata dari 3 ke 9 lihat ke arah kanan ya. Maka dari 3 ke 9 ini berarti kamu kalikan 3. Ya kan? Ini kali 3. Berarti pengalinya adalah bilangan dasarnya. Ya. Tuh. Dari 9 ke 27. Dari 9 ke 27 sama. Ya. 9 kali 3. Ini juga. Cukup ya contohnya sampai sini. Nanti kalian bisa teruskan sendiri hasilnya. Ini tetap dikali 3 seterusnya. Ya. Nah sekarang sebaliknya. Kalau kita arahkan ke sini. Hasil dari 3 pangkat 3 yang sama dengan 27 ini menjadi 9. Kalian bisa lihat ini berarti kalian bagi berapa? Bagi 3 lagi. Ya, 27 dibagi 3. Hasilnya 9. Kemudian dari 9 menjadi 3 di sini, 9 dibagi 3. Gitu kan? Ya, ini dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ya. Kemudian, nah sekarang kita akan mencari 3 pangkat 0 dengan menggunakan sifat tadi bahwa kita makin ke kiri, ya, maka kita bagi dengan bilangan dasar di sini yaitu 3. Maka 3 dibagi 3 di sini. Hasilnya adalah dibagi 3, hasilnya adalah 1. Kalian bisa lihat? Ya. 2 pangkat 0, di sini 3 pangkat 0, ya. Hasilnya 1. Lanjut lagi, kita bagi 3 lagi, ya. Kita bagi 3 lagi, 3. Berarti sudah hasilnya 3 pangkat 0 itu 1. 1, kita bagi 3 lagi. Maka apa yang didapat? Sini. Adalah 1/3. 1 dibagi 3. Ya. Lanjut lagi nih. Dari 3 pangkat negatif 1 yang 1. Sekarang kita akan mencari berapa nilai 3 pangkat negatif 2. Ya. Dengan cara ini.
1/3 tadi, 1/3 dibagi 3. 1/3 dibagi 3 ini berarti ini 3/1. 1/3 diubah dulu dalam bentuk kali. 1/3. 1/9. Jadi ini didapat adalah 1/9. Ya, 1/9. Kemudian ini dibagi 3, ya. 1/3 dibagi 3 hasilnya 1/9. Ya. Sekarang 1/9 kamu bagi lagi dengan 3. Ya. 1/9 kamu bagi lagi dengan 3. 1/9 dikali 1/3, yaitu 1/27. Ini hasilnya 1/27 dibagi 3. Ya. Dari sini sekarang kita dapatkan ternyata 3/0 lagi-lagi didapatkan hasilnya 1. Ya. Jadi sekarang kalian sudah istilahnya betul tahu ya mengapa bilangan ya jika dipangkatkan 0 di sini hasilnya 1. Nah ini Ibu ambil contohnya, lihat bilangannya bilangan positif. Bisa nggak kalau untuk bilangan yang lain, misalkan bilangan dasarnya itu kita ambil negatif. Kita coba ya, kita ambil bilangan dasarnya yang negatif. Kita ambil bilangan dasarnya adalah negatif 4. Ya. Kita mulai di sini negatif 4 pangkat 0 makin ke kanan. Pangkat 1. Negatif 4 pangkat 3. Lanjut lagi ke sini. Negatif 4 pangkat negatif 1. Negatif 4 pangkat negatif 2, negatif 4 pangkat negatif 3. Ya. Apapun bilangannya kita menggunakan prinsip dari perpangkatan. Jangan lupa definisi yang awal ya, bahwa A pangkat N itu adalah A kali A kali A. Dengan banyaknya A sesuai N faktor. Nah, dengan menggunakan sifat tadi, ya, maka kita mulai dengan yang mudah dulu, yaitu negatif 4 pangkat 1. Ya, negatif 4 pangkat 1. Negatif 4 dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4. Oke. Ya. Selanjutnya, kita lihat negatif 4 pangkat 2. Arti dari negatif 4 pangkat 2 artinya adalah negatif 4 kali negatif 4. Ya. Bilangan negatif jika dikalikan maka hasilnya selalu positif di sini nih. Ya. Maka didapat di sini adalah positif 16. Ya. Selanjutnya yaitu negatif 4 pangkat 3. Negatif 4 pangkat 3. Artinya negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Nah, ini ya. Dimana artinya di sini tadi sudah dapat di sini itu 16. 16 tinggal dikali negatif 4. Awas, 16-nya positif kali negatif 4 bilangan negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 64. Lihat lagi sifatnya. Dari sini negatif 4 ke 16. Bilangan dasarnya itu adalah negatif 4. Ya. Maka berarti ini adalah dikali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4. Positif 16. Ya. 16 kalikan lagi dengan negatif 4. Lihat. Bilangan positif. Ini
16-nya. Dikali 4-nya bilangan negatif, ya. Maka hasilnya adalah negatif 64 sini, ya. Jadi hasilnya min 64, negatif 64. Nah, sekarang kita lihat nih, dari negatif 64 ke 16, ya. Dari negatif 64 ke 16, ya. Diapakan? Nah, ternyata dengan cara yang sama, yaitu kita bagi dengan berapa? Negatif 4. Negatif 64 dibagi negatif 4, hasilnya positif 16. 16 dibagi negatif 4. Ini dibagi negatif 4. Ya. Jadi hasilnya di sini adalah negatif 4. Ya. Kemudian dari sini, selanjutnya negatif 4 dibagi lagi negatif 4 lagi. Ya. Negatif 4 dibagi negatif 4 lagi. Maka didapat berapa? Positif 1. Lihat. Tuh. Ya. Lihat. Negatif 4 pangkat 0 hasilnya juga 1. Ya, ini pembuktian. Ya. Kemudian dari sini kita lanjutkan lagi, kita bagi lagi dengan negatif 4. Ya. 1 dibagi dengan negatif 4. Ya. Maka hasilnya adalah negatif 1/4. Ya. Negatif 1/4. Negatif 1/4. Ya. Ini kalian bagi lagi dengan negatif 4. Dibagi dengan negatif 4. Jangan lupa, min 1/4 dikali ini per 1. Ya. Jadi ininya kalinya adalah 1/4. Ya. Jadi hasilnya adalah 1/16. Ya. 1/16. Ya, 1/16. Lanjutkan lagi di sini dibagi 4 lagi. Dibagi 4 lagi. Negatif 4. Nah, dibagi negatif 4 lagi. Karena tetap sama ya, dibagi negatif 4. Apa? Hasilnya kalau dibagi negatif 4 lagi, maka yang tadinya sebelah sini ya, 1/16 kita bagi dengan negatif 4, ini negatif 4/1, 1/16 dikali, ya berarti negatif 1/4. Berarti hasilnya adalah 1/-64. Ini hasilnya adalah 1/-64. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ibu sudah memberikan 3 contoh ini untuk perbandingan kalian, untuk meyakinkan bahwa 2/0, sempit ini 2/0 ternyata hasilnya 1, 3/0 juga 1, kemudian 4/0 juga 1, dan nanti kalau kalian masih penasaran, kalian bisa membuat garis bilangan lagi dengan bilangan dasarnya bisa kalian ganti. Ya. Tuh. Kemudian dari sini, ya kalian perhatikan, ya. Yang paling mudah kita lihat 2/3. Ya, 2/3. Ya. 2/3 sama dengan 8. Nah, ini kalian sudah mengetahui. Ya, kita lihat 1/8 itu senilai dengan 2/-3. Lihat, ya, 2/-3. Jadi, ya, ini 1/8 itu adalah 1/2/3. Ya. Jadi, ini lihat, perhatikan. 2/-3 senilai dengan 1/2/3. Sehingga kita bisa menyimpulkan, ya, ini pangkatnya negatif. Ya. Dia bisa menjadi pangkat positif jika, lihat, dia berada sebagai penyebut. Ya, seperti itu. Ya. Nah, dari sini mudah-mudahan kalian bisa mengerti, ya, bisa memahami. Ada kuis untuk kalian. Pak, minta tolong kuisnya. Ya. Silakan kalian langsung menjawab kuisnya
dengan jawabannya, ya, dengan menggunakan sifat tadi, berapakah jika 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N, ya. Berapakah nilai N dengan menggunakan sifat tadi, ya. Ya, Ibu kasih waktu. Sudah ada jawaban, Pak? Jawab di mana, Bu? 3 pangkat 14. Langsung di chat aja. Kalian chat aja langsung. Langsung chat live aja ya jawabannya. Nggak bisa, Bu. Dengan Nggak menggunakan bisa chat, Bu. Nggak bisa nggak chat. bisa chat. Nggak bisa chat, Bu. Iya, oke deh, langsung jawab aja siapa? 3 pangkat Yang 14. sudah siap? 3 pangkat Angkat tangan. 14. 14, Bu. 3 pangkat 14. 3 pangkat 3 Siapa? pangkat 14, Bu. Iya. 3 pangkat 14, Bu. Maulana. 3 pangkat 14. 3 pangkat 14. Iya. 3 pangkat Jawabannya 14. betul. 14, Bu. 14. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga bisa dimengerti ya. Dan anak-anakku sekalian nanti di Google Classroom ya, Ibu akan memberikan latihan dari pembelajaran ini ya, supaya apa yang sudah Ibu berikan ada timbal balik ya. Mudah-mudahan Ibu bisa melihat bahwa apa yang sudah diajarkan di sini bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oh ya, kesimpulannya Pak Wawan. Kesimpulan hari ini. Kesimpulannya, nah ini sifat-sifat perpangkatan ya. Sifat-sifatannya itu adalah jika A dipangkatkan M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kemudian jika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dan sebuah bilangan A dipangkatkan M dipangkatkan lagi N. Maka sama saja dengan A pangkat M kali N. Ya. Dan tadi jika A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat ini, A-nya tidak boleh 0. Ya. Kemudian jika sebuah bilangan berpangkat negatif, maka diubah dulu menjadi pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga manfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa ya menjalankan ibadah, kemudian Bu. taat orang tua. Ya. Dan nanti Google Classroom-nya dibuka ya. Nanti setelah ini Ibu akan upload latihan soalnya. Hanya 5 soal buat kalian. Dan ini adalah tugas berikutnya. Ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.